teman-teman membuat roti isi pisang coklat keju dengan sistem tangsong tanpa telur. Jadi buat anak-anak kita yang alergi telur bisa pakai adonan tangsong satu ini supaya hasil rotinya juga enak dan lezat banget. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya ya. Bahan-bahan untuk membuat roti dengan sistem tangsong isi pisang coklat ya. Nah, kali ini saya akan bikin sistem tangsong tapi tanpa telur ya teman-teman. Tentu saja saya akan bikin biang tangsongnya dulu. Di sini saya sudah ada 35 gram tepung terigu protein tinggi dan 175 ml air ya. Nah, ini kita akan masak bersama sampai dia menjadi adonan dan kita biarkan adonannya suhu ruang. Oke? Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita tuang dulu tepung terigunya. Lalu ini airnya juga saya tuangin aja di sini. Ini kompornya jangan dinyalakan dulu ya teman-teman. Ini kita akan aduk dulu sampai adonannya bersatu, baru nanti kita akan nyalakan apinya. Ya, ini fungsinya supaya dia nggak bergerindil ya teman-teman. Nah, nyalakannya api yang kecil aja sambil kita aduk-aduk. Nanti setelah aduk-aduk dia akan bentuk menjadi adonan. Adonannya itu akan jadi kental gitu ya. Nah, ini kita aduk-aduk dulu seperti ini. Nah, setelah dia kental seperti ini, kita matikan aja apinya. Tuh, jadinya kayak gini nih. Tuh, ya. Nah, teman-teman, ini udah jadi. Setelah jadi seperti ini, kita biarkan dia suhu ruang dulu ya, teman-teman. Jadi tidak boleh panas. Jadi harus suhu ruang baru kita pakai untuk bikin roti. Teman, untuk bikin adonan ya, selain tangsongnya tadi, ini tangsongnya udah saya biarkan di suhu ruang ya. Ini sudah anget-anget kuku dikit gitu ya. Nah, ini untuk bahan bikin adonannya gampang sekali. Di sini ada 500 gram tepung terigu protein tinggi, 90 gram gula pasir, lalu ada 1 sendok makan susu bubuk Denko full cream saya pakai, dan 1 sendok makan yeast atau ragi instan. Nah, ini untuk bahan keringnya kita akan masukkan dulu ke dalam mixer atau mesin adon kita ya. Nah, di sini saya juga sediakan 150 ml susu. Nanti ini kita masukkan perlahan-lahan sambil kita lihat konsistensi yang ada di adonan ini ya. Jadi nggak boleh langsung dimasukin semuanya, oke? Lalu di sini saya juga udah sediakan 50 gram butter. Saya kasih 50 gram butter dan 1,5 sendok teh garam ya, 1,5 sendok teh. Oke, nah selain daripada bahan rotinya, saya juga sudah sediakan pisang ya untuk kita bikin isiannya. Ini saya pakai pisang yang impor, ini tidak saya goreng. Tapi kalau buat kalian yang pakai pisang raja, pisang kepok, pisang batu atau pisang uli, kalian harus goreng dulu dengan butter atau mentega. Ya, kalau ini karena dia pisang candyfish gitu, kalau digoreng dia jadinya lembek sekali. Jadi ini saya langsung aja masukin ke dalam rotinya seperti ini. Ini satu bijinya saya bagi jadi 2 ya. Tuh, saya potong jadi 2 gitu. Nah, selain pisang, saya juga sediakan coklat colata atau coklat batangan saya potong-potong, dan juga nanti akan saya sediakan keju parut ya. Nah, teman-teman, ini adonan keringnya kita kocok dulu. Nah, setelah rata kita masukkan adonan tangsongnya yang udah suhu ruang ya. Ini kita masukin aja perlahan-lahan. Nah, setelah adonan tangsongnya kita masukkan ke dalam sini, kita akan nyalakan mesinnya. Kita kocok sambil kita masukkan si susu UHT-nya ini ya, perlahan-lahan sampai habis ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah menyatu adonannya seperti ini, berarti ini susunya cukup ya. Ini waktunya kita akan kasih si butter sama si garamnya. Nah, seperti ini kita akan kasih butter sama garamnya. Nah, teman-teman, ini sudah siap. Ini udah sekitar 10-15 menit saya di mixer saya ini. Ini kita akan lihat ya hasilnya teman-teman. Tuh, saya akan ambil sedikit adonan. Saya buka ya. Tuh, hasilnya udah cakep banget. Tuh, udah lentur ya. Nah, teman-teman,
Ini udah lentur sekali. Ini waktunya kita proofing yang pertama ya. Siapkan baskom ya teman-teman. Baskomnya ini udah saya olesi dengan minyak goreng seperti ini. Ini supaya menjaga kelembapan si roti dan supaya juga nggak lengket ya. Nah ini siapkan juga sedikit tepung ya, kita taburin di meja kerja kita. Blend sebentar. Tepungnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah ini udah halus banget adonannya, udah mulus banget tuh. Ini tinggal kita bulat-bulatin aja. Ingat ya, nggak usah terlalu sampai gimana banget. Yang penting dia udah mulus seperti ini. Nah, ini langsung kita masukkan ke dalam baskomnya. Kita tekan-tekan sedikit, diputer supaya semua permukaan adonannya kena minyak goreng. Nah, seperti ini. Nah, ini kita langsung tutup dengan serbet bersih dan kita biarkan sekitar 1-2 jam. Ya. Nah teman-teman, ini adonannya udah naik banget, lihat ya, udah gemuk banget seperti ini. Ini waktunya kita kempeskan dulu adonannya ya. Nah selain adonan ini yang sudah kalis banget, di sini juga saya sediakan keju, coklat dan juga pisangnya ya, kayak gini ya. Nah ini kita akan bagi-bagi dulu adonannya jadi sekitar 50 gram per satu roti ya, 50 sampai 60 gram ya. Adonannya lebih kurang 56 gram ya. Nah 56 gram nanti jadinya sekitar 17 adonan ya. Nah teman-teman, setelah kita bagi-bagi menjadi sekitar 17 adonan seperti ini kita bulet-buletin ya teman-teman. Caranya gampang banget seperti biasa yang suka saya share ke teman-teman, cuman dilipat-lipat seperti ini lalu kita bulet-buletin. Nah setelah dibulatkan nanti kita akan bentuk per satu adonannya dengan diisi pisang coklatnya ya. Tapi sebelumnya nanti kita akan biarkan dulu adonan ini selama lebih kurang 10 menit. Nah seperti ini teman-teman, kita tutup dulu seperti ini, kita biarkan 10 menit ya. Nah ini sudah 10 menit, kita ambil satu adonan lalu kita pipihkan dengan rolling pin seperti ini. Pastikan seluruh udara yang ada di dalam rotinya ini terbuang ya, supaya roti kita jadi padat dan pulen. Nah ini kita giling-giling aja kayak gini sampai agak sedikit tipis dan halus rotinya. Lalu kita siap memberikan isiannya ya. Nah ini udah siap, kita tinggal ambil satu potong pisangnya, kita taruh di sini. Lalu kita juga beri sedikit coklat batangannya dan juga nanti di atasnya kita beri taburan keju ya. Jadi untuk coklat dan kejunya itu sesuai dengan kemauan kalian masing-masing aja ya teman-teman. Kalau kalian mau rotinya lebih besar, kulitnya juga harusnya lebih lebar seperti itu ya. Jadi sesuaikan juga dengan berat dari adonannya. Nah setelah kita kasih isiannya lalu kita bungkus aja, caranya gampang banget. Ini tinggal kita gulung, tapi sebelum digulung kita akan potong-potong dulu bagian atasnya seperti ini karena saya mau bikin seperti ada layernya seperti itu ya. Tapi kalau kalian mau polos juga boleh, nanti juga saya juga bikin nanti yang polos juga gitu ya. Nah setelah dikerat-kerat gini kita tinggal gulung aja dari permukaan yang paling bawahnya ya, kita gulung sekali seperti ini. Nah lalu pinggirnya kita tutup ke dalam ya teman-teman, supaya isiannya itu enggak bocor juga gitu ya, seperti ini. Nah lalu kita gulung aja teman-teman sampai adonannya ini habis ya, kayak gini nih. Nah nih kita gulung. Nah untuk bagian kerat-kerat yang seperti ini kita tarik-tarik sedikit lalu kita jepit ya, supaya dia nggak terbuka. Dan posisi jepitannya ini nanti di bagian bawah ya, jadi dia nggak kebuka pada saat dia proofing yang kedua atau pas dipanggang. Nah setelah selesai kita langsung taruh di dalam loyang seperti ini dan kita lakukan semua pada adonan yang lain ya. Kita bentuk seperti ini, lalu ini kita akan biarkan proofing lagi satu kali, lebih gede daripada ini lagi ya, proofing yang kedua. Lalu nanti kita akan oles dengan susu evaporate ya, biar nanti jadinya lebih cakep lagi ya. Nah kalau buat kalian yang mau oles dengan kuning telur juga boleh ya, tapi karena ini nggak pakai telur, jadi saya juga akan oles dengan susu evaporate aja. Oke? Nah teman-teman, ini sudah proofing yang kedua kali, ini udah jadi cakep banget seperti ini. Tuh ya, udah cakep banget semuanya.
Nah, ini akan saya oles dengan susu evaporate yang saya ngomong tadi ya. Kalau kalian nggak punya susu evaporate, boleh pakai susu UHT juga ya. Nah, ini kita akan oles di atasnya. Lalu saya akan kasih hiasan sedikit dengan biji wijen hitam ya. Jangan lupa untuk panaskan oven. Oven panasin suhu 180 sampai 190 derajat. Api bawah ya. Kita panaskan sambil kita oles ya si rotinya ini. Taburan biji wijennya ya. Dikit-dikit aja teman-teman, asal ada doang. Suhu 180 derajat, api bawah selama lebih kurang 30 menit biasanya ya. 25 menit untuk bagian bawahnya matang, atasnya paling hanya 2-3 menit aja biasanya. Oke. Nah, ini ya teman-teman, ini udah saya masukkan ke dalam oven ya, suhu 180 derajat. Kita akan panggang lebih kurang 20-30 menit tergantung oven kalian masing-masing ya. Nanti setelah dia matang, saya akan kasih lihat ke teman-teman hasilnya ya. Ini sudah saya panggang suhu 190 derajat selama lebih kurang 20 menit ya. Terus 2 menit api atas. Jadinya seperti ini, udah cakep banget. Ini waktunya kita oles dengan mentega atau margarin untuk permukaannya ya. Atau kalau kalian pakai meses itu pinggir-pinggirnya aja. Jadinya seperti ini, udah cantik banget ya. Nah, bagaimana dengan isi dalamnya? Saya akan buka, kasih teman-teman lihat ya. Dalamnya seperti apa? Ini dia tuh lembut banget. Ini masih agak panas ya teman-teman. Dia lembut sekali permukaannya, dan kita buka ya. Cakep banget tuh, lihat. Tuh lembut sekali. Tuh teman-teman, dalamnya seperti itu. Tuh cakep banget. Sampai melting ya, coklat dan pisangnya ya. Cakep dan ini enak banget. Kalian harus coba ya di rumah teman-teman. Sampai jumpa dulu. Sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Ini dia roti pisang coklat ala Dapur Yuli dengan sistem tancong tanpa telur yang enak banget. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Dadah!